Seperti kita tahu sob, bikers tanah air utamanya pecinta sport full firing sangat mengidolakan motor bersilinder banyak. Bahkan pada motor kelas 250cc saja, mereka mengharapkan silinder minimal 2 biji atau lebih. Kalau ada motor baru sport firing kelas 250 sampai dengan 400cc kok hanya single silinder, wah udahlah, selesai tuh motor. Bahkan sebelum sempat beneran mengaspal di tanah air, pasti udah dihujat habis-habisan duluan. Padahal, tak selamanya silinder banyak tentu lebih baik, tertentu tergantung kebutuhan dan peruntukannya. Nah, saat ini ada salah satu motor sport full firing kelas 250cc yang jadi idaman banyak bikers tanah air. Ya karena baru motor ini adanya. Motor tersebut buatan geng hijau Kawasaki dengan ZX25R-nya, dimana itu merupakan satu-satunya sport firing 250cc 4 silinder yang tersedia di pasaran Indonesia saat ini. Dengan mesin 4 silindernya, ZX25R memiliki image sebagai motor powerful yang kencang dan tentu saja memiliki lengkingan suara yang keren khas motor 4 silinder. Dan faktor output suara ini juga menjadi salah satu hal yang dinamakan para bikers tanah air. Suaranya gurih coy. Lantas pertanyaannya, sehebat apakah Kawasaki ZX25R ini? ZX25R memiliki senjata andalan pada bagian dapur pacunya, di mana menghitung mesin berkapasitas murni 249,8 cc, inline 4 silinder, DOHC 16 klep berpendingin cairan, dengan sistem bahan bakar full injection 4x30mm throttle body. Dengan kapasitas mesin segitu, dan harus dipecah menjadi 4 silinder, sobat pasti bisa bayangkan sekecil apa ukuran pistonnya. Yaps, diameter piston ZX25R sangat kecil, bahkan tak lebih besar dari panjang anak kunci kontak motor. Yeni bornya hanya berukuran 50mm saja, sementara stroknya juga sangat pendek, di angka 31,8mm saja. Dengan diameter piston yang kecil dan harus dijajali dengan klep 4 biji, maka juga bisa ditebak kalau ukuran klepnya akan sangat-sangat kecil, di mana katup inputnya saja hanya berukuran 18,9mm alias nggak sampai 2 cm. Sementara katup buangnya lebih kecil lagi, yaitu di angka 15,9mm. Pembuatan piranti-piranti berukuran kecil ini lebih rumit dan membutuhkan material yang lebih kuat supaya awet. Terlebih, ZX25R memiliki gitiran RPM yang sangat tinggi, mencapai 17.500 RPM yang membuat suaranya gurih. Hal ini mengharuskan Kawasaki memakai material kelas atas yang harus kuat, misalnya pada bagian klepnya yang memakai material Inconel. Material ini anti korosi dan heat resistance alias tahan panas. Inconel juga diklaim lebih kuat dari baja, serta menjadi material valve yang juga dicangkokkan pada mesin turbocharger. Inconel sendiri termasuk sebagai material valve premium dan harganya juga cukup mahal. Sebetulnya bisa saja Kawasaki memakai bahan titanium, tapi mau dijual berapa motornya nanti? Nah, dengan segala konfigurasi tersebut, mesin ZX25R yang memiliki rasio kompresi sebesar 11,5:1 mampu meletupkan daya super besar di angka 51 PS di 15.500 RPM dan memiliki torsi puncak sebesar 22,9 Nm di 14.500 RPM. Powernya sangat besar untuk ukuran mesin 250cc, tapi torsinya tergolong rendah. Hal ini wajar karena memang karakternya overbore dengan stroke yang kelewat pendek. Hal ini tentu bertujuan untuk mengejar performa mesin di putaran atas. Dan hasilnya, ZX25R mampu dikejar hingga kecepatan puncak antara 195 sampai dengan 200 km/jam. Dan dengan bobotnya yang mencapai 182 kg bobot isi, motor ini masih sanggup berakselerasi dengan gesit, di mana dapat melaju dari dia mencapai kecepatan 100 km/jam hanya dalam waktu 5,4 detik saja. Sebagai gambaran, CBR 250RR yang bermesin dual silinder mencatatkan waktu 6,2 detik untuk hal yang sama. Namun perlu diingat, untuk bisa berakselerasi dengan cepat, sobat harus pandai menghitung RPM di putaran tinggi supaya tenaganya tak delay.
Dan hal ini tentu mempengaruhi konsumsi bahan bakarnya, di mana ZX25R terbilang cukup rakus bahan bakar dengan rata-rata di 20 km per liter menggunakan Pertamax. Dan satu lagi sob, mesin bersilinder banyak juga identik dengan suhu panas yang tinggi, di mana ZX25R dalam kondisi panas bisa mencapai 100 derajat Celcius. Dan di suhu segini kipas radiator akan otomatis menyala. Panas mesin ini juga akan terasa sampai kedua kaki pengendara. Nah, untuk kenyamanan digunakan berkendara harian, Kawasaki menanamkan banyak fitur berguna pada motor ini. Salah satunya adalah Power Mode dengan dua pilihan, yakni Full dan juga Low. Dalam mode Low, power mesin akan dibatasi menjadi 65% saja, yang mana cocok dipakai saat kondisi hujan ataupun sunmorian. Lalu ada Kawasaki Traction Control dengan pilihan 3 level, ada Assist Slipper Clutch, Kawasaki Quick Shifter, Kawasaki Traction Control, Electronic Throttle Valve, dan sistem keamanan ABS. Suspensinya sendiri, pada bagian depan memakai offset down 37 mm SFFBP yang adjustable. Sementara di belakang memakai monoshock horizontal backlink dengan gas chart yang juga dapat di setel. Bagian pengereman juga keren Pak Moke, meskipun masih memakai single disc, namun ukurannya besar di 300 mm, berjenis semi floating yang diapit oleh kaliper monoplug 4 piston radial mount. Sementara di belakang memakai single disc 220 mm dengan single piston. Maka tak heran kalau Kawasaki ZX25R ini cukup mahal untuk ukuran motor bermesin 250cc, yakni termurah di angka 102,6 juta dan termahal di angka 120 jutaan rupiah. Untuk urusan dunia motorsport di Indonesia, Kawasaki sepertinya paling mengerti dan paling perhatian terhadap bikers tanah air dibanding pabrikan lain. Buktinya adalah kehadiran ZX25R ini. Mereka tahu kalau konsumen tanah air sangat menggilai spesifikasi, jadi saat motor ini keluar tak butuh waktu lama untuk langsung bisa sukses di pasaran. Di awal-awal dulu Kawasaki menghadirkan Ninja 250 dual cylinder dan sukses di pasaran, lalu diikuti pabrikan lain bermain sport firing 250cc dual cylinder juga. Dan kehadiran ZX25R ini juga sepertinya memaksa pabrikan lain, dalam hal ini Honda dan Yamaha, juga harus ikut terjun ke sport firing 250cc 4 silinder ini. Yang dikabarkan mereka akan menggarap CBR 250RR menjadi 4 silinder, ataupun Yamaha R25 juga menjadi bermesin 4 silinder. Nah, gimana sob? Apakah di antara kamu ada yang memiliki ZX25R saat ini? Kalau ada, seperti biasa, silahkan berbagi pengalaman selama memakainya di kolom komentar ya.